Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 13 Januari 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Yesus, karena Tuhan masih pelihara hidup kita. Sampai pada hari Minggu, hari Senin pagi ini adalah minggu yang kedua, Bapak Ibu. Cepat sekali, sudah berjalan 13 hari kita di tahun yang baru. Tanpa terasa, terus waktu berjalan. Tapi mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada berdosa kepada Tuhan. Selama tahun baru 13 hari, mungkin Bapak Ibu ada salah selama kita menginjak hari yang ke-13. Minta ampun sama Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Kalau kita baca pagi ini, Senin pagi ini 13 Januari 2025, 1 Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33. Yerobeam melakukan perbuatan-perbuatan daging. Rehoboam Raja Israel bagian utara, dia berdosa kepada Tuhan. Dia membuat dan menyembah patung lembu emas. Ini tidak berkenan sama Tuhan. Mari, kalau setiap kita ada dosa, ada salah di depan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita, Dia Raja kita, Bapa kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar kita mau kembali sama Tuhan. Kalau kita kembali sama Tuhan, Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Kembalilah pada Allah. Amin, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada kasih karunia-Nya. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Allah, haleluya. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada salib Yesus. Dia sengsara untuk kau yang berdosa. Hidup kekal selamat telah tersedia. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Yesus, haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam Sakaria pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Dia mengenal isi hatimu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran.
dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku mau kembali bersama Engkau, Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini aku membaca firman-Mu, Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku, ya Yesus. Ampunilah semua dosaku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi yang indah di Senin pagi hari ini, tanggal 13 Januari 2025. Aku mau datang kepada Engkau. Aku mau kembali kepada-Mu, Bapa. Aku mau setia dan taat sampai Kau berjumpa dengan Engkau, Bapa. Berfirman, Bapa. Aku siap dengan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sungguh saya merasa sukacita. Kalau kita kembali kepada jalan yang benar, Tuhan kan pulihkan keadaan kita. Dia berfirman dalam Zakaria pasal 1 ayat 3. Sebab Tuhan katakanlah kepada mereka, kepada kita semua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya kalau kita kembali kepada Yesus, maka ada penyertaan Tuhan. Yesus berjanji, aku bukan kembali kepada, berarti ada penyertaan Tuhan. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tidak ada. Kalau Tuhan Yesus bersama kita, siapa lawannya? Karena Dia pencipta segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu, pagi hari ini 13 Januari 2025 diberkati sama Tuhan. Kita mau kembali kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus. Arti kembali, kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Bertobat, hidup menjadi ciptaan yang baru. Saya sudah katakan, tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Itu kita kembali bertobat, menjadi ciptaan yang baru. Tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan kehidupan daging, tapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali baca firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 33, Saudara. Supaya bisa selesai, besok kita lanjutkan 1 Raja-Raja pasal 13. Yerobeam, ya, ini yang sudah ditetapkan dipilih Tuhan. Padahal Tuhan janji kalau dia taat kepada firman Tuhan, Tuhan angkat dia akan tetap menjadi raja. Tapi kenyataan dia berubah setia. Inilah manusia, Saudara. Manusia suka tidak setia sama Tuhan. Mari kita baca. Yerobeam memulai ibadah menyembah kepada patung. Ya, karena dia takut gunakan daging. Mari kita baca. Kemudian Yerobeam memperkuat Sichem di pegunungan Efraim. Nah ini ya, jadi Sichem berubah menjadi Samaria nanti, ibu kota bangsa kerajaan bagian utara, ya, Sichem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana, ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Raja Yehuda. Jadi di kepikiran daging, rasa takut-takut yang ngawur.
berarti hatinya tidak tulus kepada Tuhan. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Seharusnya punya langkah iman. Karena Tuhan yang menetapkan Yerobeam waktu dengan raja, dengan nabi ayah itu kan. Kan sudah nabi itu bicara, nubuatan bahwa engkau diangkat sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel 10 suku. Tapi dia berubah setia. Dia tidak ingat akan firman Tuhan melalui nabi ayah. Demikian kehidupan kita sama. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau percaya kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Lihat waktu Petrus di Danau Tiberias. Waktu Petrus berkata, Tuhan Yesus, izinkan aku berjalan di atas air. Yesus ditantang. Yesus berkata, silakan berjalan. Begitu dia memandang kepada Yesus, perkara ajaib terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air. Karena sentralnya Yesus. Tapi begitu berubah setia, Petrus melihat ada angin, lihat gelombang. Dia perhatikan dunia. Dia perhatikan kepada masalah. Sama dengan Yerobeam. Dia lihat masalah. Dia takut nanti akan aku dibunuh. Akan kembali kepada Raja Rehabeam. Dia takut kedagingan, tidak pandang kepada Yesus. Ini maka kita perlu belajar, saudara. Setiap masalah kita di dalam dunia banyak pergumulan. Namanya di dalam dunia banyak tantangan. Menghadapi tahun 2025, saya yakin banyak masalah yang akan terjadi. Tapi percaya kepada Yesus. Pandangan kita harus sehat kepada Tuhan. Jangan melihat kepada masalah. Jangan fokus kepada kekhawatiran. Jangan fokus kepada rasa cemas. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang sudah memberkati kita. Yang sudah memimpin bangsa Israel keluar melalui Lata Berau dengan kuasa mujizatnya. Tuhan sudah menyertai kita tahun 2024 dengan kebesarannya. Tuhan sudah menyertai kita sampai detik ini. Cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Tapi manusia suka berubah sama Tuhan. Ini terbukti. Yerobeam berubah. Maka di 28 sesudah menimbang-nimbang. Maka ini menimbang-nimbang. Berarti pikirnya sudah mulai berubah. Kalau kita ragu, baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Orang yang ragu-ragu, pikiran kedagingan, bimbang dan ragu, jangan mengira dia akan menerima mujizat dari Tuhan. Dia menimbang-nimbang. Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hal itu Israel, dia ada sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Ya, Allah dewa-dewa. Dia membuat patung lembu emas, berubah setia. Berarti menyakiti hati Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Menyuruh bangsa itu menyembah kepada patung-patung ini. Ya, yang sudah menuntun engkau keluar dari Mesir. Salah total, saudara. Bahwa yang menuntun keluar Mesir bukan patung, bukan dewa. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Bapa Yahweh. Bapa kita Yahweh. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun bangsa Israel. Demikian Bapa kita Yahweh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun, menyertai kita di tahun 2024. Dan sudah memasuki tahun yang baru 2025. Itu karena Tuhan Yesus, bukan karena yang lain. Maka kita jangan fokus kepada yang lain. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan yang hidup. Ayat 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel. Dan yang lain ditempatkan di dan. Nyakiti hati Tuhan, saudara. Coba ini. Seringkali kita nyakiti hati Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Yesus berkata, berfirman, mari saya mau baca. Efesus pasal 4 ayat 30. Jangan kita berubah setia, saudara. Kita takut sama Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu dekat dengan Tuhan Yesus. Saya selalu memberikan firman Tuhan supaya kita ada kekuatan dari Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita mendukakan hati Tuhan Yesus. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah katakan tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Jangan coba-coba membuat patung, salah total, fatal ini, saudara. Gagal fatal, jadi gagal, saudara. Ya. Ayat 30. Hama kali itu menyebabkan orang berdosa. Sebab pergi ke Betel menyembah patung emas yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Coba berdosa kepada Tuhan. Yang membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari yang di Yehuda. Dan dia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel.
yakni yang mempersembahkan korban kepada lembu yang telah dibuatnya itu. Ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkat. Ya Allah, nyakitin saudara. Coba ini. Ayat 33, ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di Betel pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel. Ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. Mari, besok kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Jelas Tuhan pasti marah, sudah tidak benar. Maka kita takut sama Tuhan. Biar jangan coba-coba kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai, memberikan nafas, itu datang dari Tuhan. Mari sederhana saja Bapak Ibu. Kita bisa bernafas, ingat nafas datang dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita sudah selesai. Tinggalkan dunia ini. Tapi mari kita mau kembali sama Tuhan. Mumpung Tuhan berikan kesempatan seperti tadi dalam Sakaria pasal 1 ayat 3, kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali sama Tuhan, aku akan kembali, berarti ada penyertaan Tuhan. Tinggalkan perkara yang lain, kita fokus kepada Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami pada kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Mari kita berjaga dan berdoa sebelum kita beraktivitas. Ingatkan firman Tuhan. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kita ampun sama Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa, tapi kembali kepada Yesus. Tuhan kan pulihkan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan pelayanan kita dipulihkan sama Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Karena kita komit tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.